Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil dari proyek kami. Latar belakang. Kartu kuning merupakan salah satu syarat penting dalam membuat lamaran pekerjaan. Kartu ini berisi informasi mengenai pemiliknya seperti nama, nik maupun data kelulusan. Fungsi utama dari kartu kuning ini adalah agar Dinas Tenaga Kerja bisa mendata jumlah pekerja pencari kerja di daerahnya. Permasalahan. Pembuatan kartu kuning harus datang ke tempatnya langsung. Deskripsi produk atau servis. 1. Data pencari kerja. 2. Tanggal pendaftaran kartu kuning. 3. Tanggal expire kartu kuning. 4. Laporan status pencari kerja. 5. Kelengkapan berkas pendaftaran. 6. Keterampilan skill yang dimiliki. 7. Riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja. 8. Legalisasi kartu kuning. Metode SDLC yang digunakan. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah model air terjun atau waterfall. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut. Yang pertama analisis, kemudian desain, kemudian pengkodean, dan yang terakhir pengujian. Ruang lingkup. Pada penelitian ini terfokus pada pengisian formulir, pendaftaran, dan pencetakan kartu agar lebih efisien dan efektif. Prosedur berjalan. 1. Calon pendaftar yang ingin membuat atau memperpanjang kartu kuning harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu. 2. Bagian administrasi mengecek persyaratan calon pendaftar. Apabila sudah terpenuhi akan diajukan kepada petugas bagian operator. Nomor 3. Bagian operator akan memproses data-data sesuai dengan persyaratan calon pendaftar untuk dibuatkan kartu kuning. Nomor 4. Calon pendaftar akan menerima kartu kuning tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan yang diharapkan dari proyek kami. Yang pertama dari si admin, kami mengharapkan mempermudah penyimpanan data pendaftar. Yang kedua, mampu mempermudah penginputan pendaftar. Yang ketiga, mempermudah mencetak kartu kuning. Dan yang keempat, mempermudah penginputan laporan. Kemudian keuntungan yang diharapkan dari sisi pendaftar. Yang pertama, mempermudah pengisian formulir. Yang kedua, mempermudah pencetak kartu kuning. Yang ketiga, mempermudah perpanjangan masa berlaku kartu. Dan yang keempat, menghemat waktu dengan menghilangkan sistem antrian. Selanjutnya ada analisa kebutuhan. Di sini ada analisis fungsional, ada form pendaftaran akun, yaitu untuk pendaftaran kartu kuning dan cetak kartunya. Kemudian form tambah menu itu berisi mengedit, menghapus, dan menambah menu. Ada form edit menu untuk ubah profil, ganti password, dan lupa password. Kemudian yang kedua ada analisis pengguna, ada admin dan user. Dari admin sendiri bertugas atau bertanggung jawab mengelola data petugas. Yang kedua itu user itu mengisi data pribadi untuk membuat akun dan kartu kuning. Yang ketiga analisis perangkat lunak. Yang pertama ada Windows sebagai sistem operasinya, ada MySQL sebagai pengolah database-nya, yang ketiga ada Visual Studio Code sebagai pengolah pengodenya. Kemudian di sini ada use case diagramnya. Di sini keterkaitan antara aktor dengan sistemnya. Adapun dari user sendiri itu mampu mengubah profil, mengubah password, membuat laporan, menginformasi akun. Selanjutnya ada pendaftaran kartu kuning dan bisa mencetak kartu kuning juga. Kemudian dari admin sendiri itu bertanggung jawab mengelola data user, mengelola data kartu, mengelola laporan, dan mengelola menu. Nanti apabila user ingin
mencetak kartu kuning, maka dari adminnya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada HRD, yaitu hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data. Di sini ada 5 entitas program kita, yaitu ada user, role, admin, pendaftaran kartu, dan laporan. Oke, di sini untuk entitas user itu ada 7 atribut, yaitu ada ID user, nama, image, email, date, dan password. Ada maaf. Salah. Oke, untuk entitas user di sini ada 7 atribut. Ada ID user, ada nama, image, email, date, password, dan ID role. Kemudian di entitas role ada 2 atribut, ID role dan role. Kemudian untuk admin ada 8 atribut, yaitu ID untuk admin, nama, image, email, date, is active, password, dan ID role. Kemudian untuk laporannya sendiri itu ada 6 atribut. Ada ID untuk usernya, ID untuk laporannya, nomor laporan, QR code-nya, riwayat kerja, dan tanggal. Kemudian untuk pendaftaran kartu di sini ada 12 atribut. Ada nick, nama, ID untuk user, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, status, pas foto, fotokopi KTP, fotokopi KK, pendidikan, dan tahun lulusnya. Untuk hubungannya sendiri, dari user maupun admin sendiri itu sama-sama memiliki role. Untuk role user itu apabila user ingin membuat kartu kuning ataupun memperpanjang masa berlaku, itu dapat membuat melalui pendaftaran kartu. Selanjutnya apabila si user sudah melakukan tahap pendaftaran, kemudian akan dimuat laporan, lalu dapat dikonfirm oleh admin. Role admin mampu mengelola atau bertanggung jawab terhadap laporan dari usernya, seperti itu. Kemudian di sini adalah tampilan dari mockup sistem informasi pembuatan kartu kuning. Di dalam mockup ini ada beberapa menu yang bisa diakses oleh user. Yang pertama adalah menu membuat akun, di mana menu membuat akun ini adalah tampilan awal ketika user ingin mengakses sistem informasi pembuatan kartu kuning ini. Di dalam menu pembuatan kartu kuning ini, user diharuskan untuk mengisi nama lengkap, email, dan password. Kemudian setelah diisi, langsung saja buat akun. Sedangkan jika user sebelumnya sudah mendaftarkan akun, langsung saja klik login di sini. Kemudian akan masuk ke dalam menu login. Di dalam halaman login ini, user diharuskan untuk mengisi email dan password yang sudah terdaftar sebelumnya. Setelah sudah diisi, tekan menu login. Setelah bisa login, kemudian user akan memasuki menu profil user, di mana di dalam menu profil user ini, user bisa mengakses ubah profil atau ubah password. Sedangkan jika tidak ada untuk diubah, langsung saja tekan tombol buat kartu kuning. Kemudian user akan memasuki formulir pendaftaran.
Di dalam formulir pendaftaran ini, user diharuskan untuk mengisi beberapa data, diantaranya nama lengkap, nomor induk, kependudukan, alamat, tempat tanggal lahir, status, pendidikan terakhir, tahun lulus. Selain itu, user juga diharuskan untuk mengupload pas foto, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga. Setelah semuanya terisi, klik tombol simpan, dan kemudian user dapat langsung mencetak kartu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tampilan source code. Yang pertama, function registration, di mana salah satunya ada form validasi di function registration ini. Contohnya itu adalah is unique, di mana jika email yang didaftarkan ini sudah ada di database, maka email ini saat didaftarkan lagi akan ditolak oleh sistem dan akan diberi form error yang berisikan email sudah terdaftar. Yang kedua ada function ubah password. Di sini juga ada form validation yang dimana jika validasi dari password pertama tidak sama dengan password yang kedua, maka akan ditolak oleh sistem dan akan diberi pesan form error, yaitu password tidak sama. Selanjutnya ada tampilan program. Yang pertama ada menu login, di mana kita dapat masuki menu login dengan mengisi email dan password akun yang sudah didaftarkan. Yang kedua ada form pembuatan akun. Di sini kita hanya perlu mengisi nama lengkap, email, password dan konfirmasi password, lalu klik register akun. Nomor 3 ada role access. Di sini role access ini untuk membatasi untuk pengelolaan data antara user dan admin, di mana admin bisa mengelola seluruh akses, yaitu mengelola data user dan menu, sedangkan user tidak bisa mengelola data admin dan yang lainnya. Yang keempat ada menu manajemen. Di sini untuk memanajemen menu, yaitu menambah menu baru bila ada yang perlu ditambahkan, atau mengedit menu yang sudah ada, dan untuk mendelete menu. Yang kelima ada submenu manajemen. Submenu manajemen ini adalah isi dari menu tersebut, yaitu dimana ada menambah menu baru, lalu mengedit menu submenu yang sudah ada, dan menghapus submenunya. Yang keenam ada form pendaftaran kartu kuning. Di sini kita bisa mendaftar untuk pendaftaran kartu kuning dengan cara mengisi formulir yang sudah ada. Jika sudah diisi semua formulirnya, maka hanya tinggal mengsubmit data tersebut dan akan masuk ke database. Yang ketujuh ada ubah password. Di sini apabila user passwordnya bocor oleh teman, atau informasi passwordnya bocor pada teman, dia bisa mengubah password menjadi password baru yang bisa dikelola oleh dia. Yang kedelapan ada ubah profil. Ubah profil ini hanya mengubah data akunnya saja, yang hanya bisa mengubah nama lengkapnya, gambar, nama lengkap dan gambarnya saja. Lalu di sini ada data kartu, di mana di sini hanya bisa dikelola oleh admin, dia untuk melihat data kartu yang sudah terdaftar oleh user. Yang ke-10 ada cetak kartu, di mana si user ini bisa mencetak kartu yang sudah tadi didaftar untuk keperluan mereka pribadi. Selanjutnya ada black box testing. Pengujian dilakukan untuk meminimalisir kesalahan
dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Di sini kami menguji pada form pendaftaran akun. Jika kita ingin membuat akun, kita harus mengisi terlebih dahulu username, email, dan password. Pengujian yang pertama itu ketika mengetik email dengan salah, sistem